Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya, channel Adis Ubaidillah, kayak gitu ya. Haha. Ya, hari ini kita bakalan membahas terkait media semai, kayak gitu ya. Media semai sebagai media tanam untuk tanaman hidroponik, kayak gitu ya. Ada beberapa macam. Jadi media yang sudah saya siapkan, kemudian nanti setelah itu kita pilih bagaimana kita memilih yang paling nyaman dan yang paling mudah. Jadi di antara beberapa semaian itu tadi, itu nanti kita bakal pilih mana yang paling nyaman, kayak gitu ya. Nah, di hadapan kita sudah ada 4 macam media semai ya. Ada 4 macam media semai. Yang pertama, yang sebelah ini adalah rock wool ya, rock wool yang biasa kita gunakan. Kemudian yang di sini adalah kanebo ya. Kanebo, kemudian yang sebelah sini ini adalah tisu basah. Ini murah sekali, hanya menggunakan tisu basah. Kemudian yang di sini saya menggunakan media kokopit sama sekam bakar, campuran antara keduanya. Nah, di antara keempat ini, mana yang paling mudah ya? Kalau secara umum, biasanya memang langsung kita menggunakan media rock wool langsung. Artinya kita tinggal menyemai di atasnya, selesai, tidak usah ada pemindahan. Cuman permasalahannya adalah ketika tanaman itu tidak sprout atau benih itu tidak istilahnya tidak sprout atau tidak apa ya istilahnya itu tidak apa ya enaknya tidak hidup atau tidak pecah benih gitu maksudnya ya, tidak pecah benih begitu. Nah, kelemahannya adalah itu kalau kita langsung menggunakan media rock wool. Kemudian di sebelah sini ini adalah kita menggunakan kokopit sama sekam bakar. Ini juga salah satu jenis yang paling mudah untuk kita menyemai di situ. Ya. Artinya kita mengambilnya itu enak. Ya, 1 atau 2 hari atau 3 hari itu enak, ya. Itu enak, sampai seminggu bisa ditempatkan di sini. Itu enak sekali kita mengambilnya. Kenapa? Hanya ini tinggal mengambil selesai dan akarnya itu tidak putus. Nah, kemudian yang di sini ini adalah media tisu. Media tisu itu enak, cuman dia mempunyai beberapa kelemahan. Artinya ketika kita ngambilnya itu telat, misalnya 3 hari itu tisunya itu sudah akan ikut gitu ya, ikut pada akarnya, menempel pada akarnya. Nah, kalau di sini mudah ya, hanya kelemahannya adalah dia harus lembab. Berarti setiap hari kita harus mengocor dengan air atau menyemprot dengan air pada media sekam bakar dan kokopit. Kalau ini tidak, cuman mengambilnya kalau sampai kita telat itu sulit. Nah, kemudian yang seterusnya adalah kita menggunakan kanebo. Nah, kanebo ini mempunyai kelebihan dia selalu lembab. Ya. Kemudian juga kita mengambil benihnya atau yang sudah sprout itu mudah, 1 sampai 3 hari tidak ada masalah. Mengambilnya mudah, artinya tidak tersangkut atau ikut seperti tisu itu. Jadi di antara keempatnya ya, di antara rock wool, kemudian kokopit, di sini ada tisu dan kanebo. Ini dari keempatnya saya yang paling nyaman saya gunakan adalah kanebo. Ini harganya murah ya, sekitar 25.000. Kalau tisu ini lebih murah lagi, cuman kelemahannya dia nanti tisunya akan ikut pada akar yang kita
tarik kalau sampai telat gitu ya. Nah, di media Kanebo di antara keempat ini saya paling nyaman menggunakan media Kanebo. Kenapa? Di situ nanti kita akan tahu benih mana yang sprout, benih mana yang pecah gitu. Jadi yang kita pindah ke rock wall itu benar-benar yang sudah berhasil atau yang sudah tumbuh. Tapi kalau langsung ke rock wall biasanya kelemahannya adalah kita tidak tahu misalnya ada benih yang bagus atau benihnya tidak sprout atau tidak pecah benih gitu. Jadi di antara keempat media ini saya memilih media Kanebo karena apa? Paling nyaman, saya tidak ribet, tidak harus menyepray dengan air setiap hari, tidak ya. Dan kemudian kita mengambilnya itu mudah. Jadi di antara keempat itu saya merasa paling nyaman ya, merasa paling nyaman itu dengan menggunakan media Kanebo ini ya. Kalau kalian mempunyai cara yang lain, monggo, misalnya menggunakan tray, itu juga bisa. Yang terpenting di sini adalah bagaimana bisa sprout dan bisa pecah benih. Kalau di sini misalnya ini adalah benih yang gagal, ya. Ini benih gagal, kita kan tentu tidak akan kita pindah ke Kanebo, ya. Nah, demikian tadi ulasan mengenai media semai yang paling nyaman ya. Di antara keempat itu saya memilih memakai Kanebo. Nah, bagaimana dengan Anda? Terserah. Yang penting adalah bagaimana tanaman itu, bagaimana benih itu bisa pecah benih dan bisa sprout, kemudian bisa menghasilkan sayur kayak gitu. Nah, ini kemudian adalah benih saya yang sudah, ini tempat semaian ya, tempat semaian. Ini sudah berumur sekitar 10-14 hari. Artinya benih ini sudah siap dipindah ke media tanam. Artinya sudah siap dipindah. Sedang ini berumur antara sekitar 4 atau 5 hari. Sudah gini, lumayan ini. Ini adalah selada, itu contohnya itu. Jadi monggo bagi kalian memilih media untuk semai apapun boleh, yang penting adalah bagaimana sayuran itu, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh. Terima kasih dan salam hijau.